Bella dan rekan sekalian, semoga kita dalam keadaan baik-baik saja dan sehat walafiat. Kali ini adalah giliran saya untuk mempresentasikan materi tugas yang telah Ibu berikan sebelumnya. Materi saya yaitu adalah manajemen konflik. Oke, untuk mempersingkat waktu, saya akan mulai langsung. Apa sih konflik itu? Nah, di sini ada pun pengertian konflik menurut ahlinya itu adalah Robbins 2003. Terdapat 3 konflik menurutnya. Yang pertama adalah pandangan tradisional. Ia menganggap bahwa konflik sebagai hasil dari adanya disfungsional atau yang tidak sebagaimana mestinya, yang diakibatkan karena hubungan komunikasi yang kurang baik antar anggota ataupun individu dalam suatu organisasi atau perusahaan. Kemudian yang selanjutnya, pandangan hubungan manusia. Ia menyatakan bahwa konflik tersebut tidak dapat dihindarkan dari kehidupan atau hubungan manusia dalam suatu kelompok atau organisasi. Yang terakhir, pandangan interaksionis atau interaksi. Pendekatan ini mendorong terjadinya konflik atas dasar bahwa kelompok yang kooperatif, tenang, damai, serasi dapat cenderung menjadi statis karena tidak keaktifan dari per orang anggota di dalam organisasi tersebut yang tidak tanggap terhadap akan kebutuhan akan perubahan dan inovasi. Kemudian Lutyens F. dalam Wahyudi 2006 yang mengatakan bahwa konflik merupakan adanya ketidaksesuaian nilai atau tujuan dari antar anggota dalam organisasi. Lebih lanjut lagi, Lutyens mengatakan atau menyatakan bahwa konflik dimaksud adalah karena adanya perbedaan kepentingan ataupun minat seperti perilaku saat bekerja, perbedaan sifat individu yang sangat berbeda atau tidak dapat disamakan, dan karena adanya perbedaan tanggung jawab dalam aktivitas organisasi seperti jabatan, pimpinan, bawahan, manajer, karyawan. Kemudian Brin AJ dalam Wahyudi 2006, ia mengartikan bahwa konflik itu sendiri mengacu kepada adanya pertentangan atau perlawanan antar individu atau kelompok yang mengakibatkan menjadi suatu ketegangan sebagai akibat dari adanya saling menghalangi satu sama lain dalam upaya untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Kemudian, dengan demikian dapat dilihat secara jelas ketika dalam organisasi tersebut sedang mengalami konflik. Tentu aktivitasnya akan menunjukkan berbagai ciri-ciri berikut ini. Terdapat 5 ciri-cirinya. Yang pertama, terdapatnya perbedaan pendapat dari antar anggota maupun kelompok dalam organisasi tersebut. Yang kedua, terdapat perselisihan cara untuk mencapai tujuan bersama yang disebabkan adanya perbedaan persepsi atau pandangan dalam memahami program yang telah ditetapkan dalam organisasi. Yang ketiga, terdapat pertentangan mengenai penerapan dan penghayatan terhadap norma dan berbagai nilai-nilai antar individu maupun kelompok. Yang keempat, adanya sikap dan perilaku yang menyudutkan atau mendiskriminasikan pihak lain untuk memperoleh keberhasilan dalam upaya untuk memperebutkan berbagai sumber daya organisasi yang sangat terbatas. Kemudian yang kelima, yang terakhir, adanya perdebatan atau pertentangan antar individu karena akibat munculnya kemampuan lebih atau aktivitas inisiatif yang tinggi dan gagasan-gagasan dalam mencapai suatu tujuan atau tujuan yang telah ditetapkan dalam organisasi tersebut. Hal ini tentunya akan menghambat perusahaan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dan disepakati. Tujuan utama dari perusahaan adalah untuk kepentingan bersama dan tentunya bukan hanya untuk kepentingan individu saja. Kemudian, bagaimana proses terjadinya konflik itu? Di sini dijelaskan menurut ahli yaitu adalah Hendricks W. tahun 1992. Ia mengidentifikasi proses dari terjadinya konflik dan menjadi 3 tahap, seperti yang pertama, peristiwa yang didasari pada kegiatan sehari-hari, adanya interaksi sehari-hari. Hal ini tandai dengan adanya perasaan individu yang merasa tidak puas dengan lingkungan kerjanya saat itu. Ketidakpuasan ini terkadang akan hilang begitu saja termakan oleh waktu yang berlalu. Akan tetapi, perasaan ini akan muncul sewaktu-waktu ketika individu tersebut merasakan adanya suatu gangguan, dan hal ini dapat menjadi penyebab timbulnya konflik karena ketidakpuasan atau ketidaksesuaian diri terhadap lingkungan kerjanya. Dapat dikatakan karena individu tersebut kurang atau lambat dalam beradaptasi dengan lingkungan kerjanya tersebut. Kemudian yang kedua, karena adanya tantangan atau challenge. Ketika terjadi suatu permasalahan, salah satu individu akan saling mempertahankan dirinya dan dapat menyalahkan orang lain.
Hal ini dikarenakan adanya kepentingan dan keegoisan yang cukup kuat. Setiap anggota menganggap perbuatan yang dilakukan sudah tepat karena membawa standar dan aturan yang telah ditetapkan di dalam kelompok ataupun organisasi. Di sini dapat dilihat kepentingan individu lebih diutamakan dan mengesampingkan kepentingan bersama untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Kemudian yang ketiga, munculnya pertentangan karena terdapatnya perbedaan yang mengakibatkan masing-masing individu atau kelompok memiliki tujuan untuk menang dengan cara mengalahkan kelompok lain. Hal ini dikarenakan adanya berselisih paham yang menimbulkan terjadinya kompetisi dan persaingan dalam organisasi tersebut. Kemudian, seberapa penting faktor pemimpin atau sosok pemimpin dalam suatu organisasi atau perusahaan? Di sini menurut ahli yaitu Poza 2010 mengemukakan sedikitnya ada 10 kriteria yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin yang dapat membantunya dalam proses kepemimpinan dalam organisasi atau perusahaan. Pertama, visi. Visi yang baik dan kuat menjadi syarat utama atau pertama dalam diri seorang pemimpin. Visi yang dapat menginspirasi dan memotivasi diri yang dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara profesional dan berwibawa. Kedua, kemampuan. Kemampuan atas kepahaman yang baik dan kuat dari seorang pemimpin dalam menjalankan tugasnya dalam organisasi akan sangat diperlukan. Karyawan biasanya menunjukkan kesabaran kepada seorang pemimpin yang baru saja diangkat. Akan tetapi, karyawan dapat saja kehilangan kepercayaan dan kesabarannya yang diakibatkan dari gagalnya seorang pemimpin menjalankan tugasnya. 3. Antusiasme. Antusiasme yang kuat dari seorang pemimpin untuk menyemangati dirinya sendiri akan dapat mempengaruhi karyawannya. Kemudian stabilitas. Stabilitas merupakan penyamarataan antara kepentingan pribadi dan kepentingan organisasi. Pemimpin yang profesional akan dapat menjalankan tugas dengan baik jika dapat memisahkan antara masalah pribadi dan masalah organisasi atau perusahaannya. Kemudian selanjutnya, memahami semua. Seorang pemimpin tidak boleh merasa angkuh dan merendahkan atau memanfaatkan karyawannya dengan memperlakukannya sebagai mesin. Tidak boleh merendahkan, akan tetapi lebih baik rendah hati dan memperlakukan karyawannya sebagai manusia. Selanjutnya, percaya diri. Percaya diri yang kuat dari seorang pemimpin dapat mempengaruhi karyawannya dan mengikuti berbagai arahan dari sang pemimpin demi kepentingan bersama. Ketekunan. Ketekunan yang kuat dari seorang pemimpin dapat terlihat ketika ia mengalami kesulitan dalam menjalankan tugasnya, seperti adanya konflik internal di dalam organisasi atau perusahaan. Kemudian vitalitas. Vitalitas yang penuh kekuatan dan stamina yang prima dapat memudahkannya dalam menjalankan tugas menjadi seorang pemimpin dan dapat menjaga keberlangsungan lamanya ia memimpin dalam organisasi atau perusahaan tersebut. Karisma. Karisma seorang pemimpin sangat diperlukan untuk mempengaruhi dan menarik perhatian dari karyawannya untuk mengerjakan tugas yang ia berikan, yang tidak lain tugas tersebut untuk kepentingan bersama dalam suatu organisasi tersebut. Kemudian integritas. Yang terpenting, integritas yang kuat merupakan hal terpenting bagi seorang pemimpin untuk dapat menjalankan tugasnya. Dengan integritas yang kuat seperti kejujuran, karakter diri yang kuat dan tidak mengganggunya, tidak mudah terbuai dengan korupsi, dan keberanian diri untuk mengambil berbagai kebijakan dan keputusan yang tepat untuk organisasi. Manajemen konflik menurut ahli yaitu adalah Hendricks 2004. Manajemen konflik yang efektif dapat dikatakan berhasil dalam menerapkan strategi konflik secara baik dan hati-hati. Maka dari itu penting untuk mengetahui berbagai tahapan-tahapan atau step by step dalam konflik tersebut. Dengan demikian akan membantu memudahkan dalam menggambarkan konflik sebagai suatu bagian dari tahapan peristiwa yang dapat dikelola dan diselesaikan dengan baik dan tepat serta cepat. Kemudian Robinson dan Clifford 1974 yang dikutip dalam Daily Wire 2005 menjelaskan bahwa manajemen konflik merupakan suatu tindakan yang terkonstruktif atau terkonstruksi dan telah direncanakan terlebih dahulu, diorganisasikan, digerakkan, dan kemudian pengevaluasian secara teratur atau semua tahapan yang dilakukan untuk dapat menyelesaikan berbagai konflik yang terjadi. Menurut Pickering 2005, ia menjelaskan konflik yang terbagi atas atau yang memiliki dampak positif bagi organisasi seperti peningkatan motivasi
kerja identifikasi dan pemecahan yang semakin meningkat, ikatan antar kelompok yang semakin kuat erat, penyesuaian individu pada kenyataan yang terjadi, pengetahuan dan keterampilan antar individu akan semakin meningkat, kreativitas antar individu juga akan semakin meningkat dan membantu upaya dalam mencapai tujuan bersama. Meskipun konflik memiliki dampak positif bagi organisasi, ia juga memiliki dampak negatif. Masih menurut Piaget 2005, yaitu adalah produktivitas yang dapat menurun secara drastis, kepercayaan akan seseorang menjadi berkurang, pembentukan klaster atau kelompok, informasi sangat dirahasiakan dan komunikasi berjalan sangat alot ataupun lambat, bahkan berkurang, munculnya masalah moral antar individu, waktu yang tidak akan dimaksimalkan atau terbuang sia-sia, dan proses pengambilan keputusan akan tertunda. Adapun cara penyelesaian konflik menurut ahli yaitu adalah Hendricks 2004. Menyelesaikan konflik dengan tidak memisahkan, akan tetapi penyelesaian yang membuat semakin terciptanya rasa kesatuan antar individu dalam organisasi, saling menghargai. Menyelesaikan konflik dengan kerelaan untuk menyelesaikan konflik tersebut. Kemudian menyelesaikan konflik dengan menguasai lingkungan dan konflik yang terjadi. Kemudian menyelesaikan konflik dengan cara menghindar dari konflik tersebut dengan menjadi penengah atau mediator atau orang yang memediasi kedua belah pihak yang berseteru atau berkonflik, dan menyelesaikan konflik dengan cara yang dapat diterima oleh semua pihak atau adil dengan cara membuka forum diskusi atau kompromi. Meskipun konflik dapat membawa dampak positif bagi suatu organisasi, akan tetap lebih baik jika konflik tersebut dapat diselesaikan secara cepat dan tepat sehingga tidak menjadi besar atau dikhawatirkan di kemudian hari akan terulang kembali. Sekian penjelasan dari saya, mohon maaf jika masih ada penjelasan yang masih kurang jelas, saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Selamat Hari Raya Natal 2020 dan selamat Tahun Baru 2021 untuk Bu Bella dan rekan-rekan.